Pernahkah kita bertanya, mengapa saat berbicara tentang Indonesia, gambaran yang muncul seringkali hanyalah gemerlap kota-kota di Pulau Jawa? Mengapa kemajuan seolah memiliki alamat tetap di wilayah barat, sementara saudara-saudara kita di timur seringkali hanya menjadi catatan kaki dalam narasi besar pembangunan bangsa? Ini bukan sekadar pertanyaan retoris. Ini adalah cermin dari realitas yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Indonesia seakan memiliki dua wajah yang kontras. Satu wajah yang modern, terkoneksi, dan terus berlari kencang. Satu lagi wajah yang berjuang keras hanya untuk mendapatkan layanan paling dasar. Wajah timur Indonesia, dari Nusa Tenggara Timur, Maluku, hingga Papua, adalah wajah yang kerap terlupakan dalam peta kemajuan kita sebagai sebuah negara. Mencapai 70% daerah tertinggal itu terletak di bagian timur wilayah Indonesia. Permasalahannya bukan cuma soal jalan ataupun listrik yang kurang optimal, tapi kita melihat dari sumber daya manusia, kemampuan baca tulis yang sangat rendah, pendidikan dan akses belajar yang sangat minimal. Inilah yang kemudian membuat mereka tidak maju dan tidak berkembang. Dan ini pula yang menjadi jurang yang masih nyata di negara kita. Oke teman-teman, kalau kita sedang bicara mengenai wawasan Nusantara, itu sebenarnya bukan teori yang rumit. Sederhananya, wawasan Nusantara adalah cara pandang. Cara kita melihat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, yang bukan hanya Jawa, bukan hanya kota-kota besar, tapi seluruh pulau, seluruh daerah, dan seluruh masyarakat yang hidup di dalamnya, dari Sabang hingga Merauke. Kalau cara pandang seperti ini benar-benar kita hayati, maka kita akan tersadar mengenai ketertinggalan di Papua, di Nusa Tenggara, ataupun di pedalaman Kalimantan. Itu bukan sekedar masalah daerah, tapi itu adalah masalah kita semua. Karena ketika satu bagian bangsa tertinggal, sebenarnya seluruh Indonesia lah yang sedang berjalan pincang. Dan selama SDM di timur masih tertinggal, maka Indonesia belum benar-benar maju. Karena Indonesia itu meliputi seluruh wilayah yang ada di Nusantara, bukan hanya di pusatnya saja. Makanya solusi pembangunan itu bukan cuma buat jalan raya yang cepat atau kita tuh buat proyek yang besar. Tapi itu yang paling mendasar dan yang paling penting tuh meningkatkan kualitas manusianya. Kenapa kok kualitas manusia? Karena infrastruktur itu penting. Kalau masyarakatnya itu nggak punya kemampuan untuk meningkatkan infrastruktur tersebut, itu ya percuma aja gitu. Semisal kayak di daerah timur Indonesia itu mempunyai sekolah, tapi guru dan muridnya itu masih kesulitan dengan literasi dasar, atau sudah ada puskesmas tapi mereka itu nggak paham bagaimana pentingnya hidup sehat. Nah, disitulah peran pembangunan sumber daya manusia itu jadi kunci utama. Kita tuh cuma perlu fokus pada hal-hal yang mendasar, tapi dampaknya itu juga besar gitu. Yang pertama ada literasi. Jadi literasi itu kemampuan, bukan hanya kemampuan membaca buku seperti biasa, tetapi bagaimana cara kita memahami informasi, berpikir kritis, dan bisa mengambil keputusan yang lebih baik di dalam hidupnya. Di daerah tersebut, angka literasi itu masih rendah, dan itu yang buat mereka tuh jadi susah akses informasi dan susah mendapat pekerjaan yang layak, dan akhirnya mereka tuh terjebak dalam lingkaran kemiskinan dari generasi ke generasi. Nah, yang kedua ada pendidikan yang merata dan juga berkualitas. Jadi bukan hanya gedung sekolah tadi yang saya bilang, yang gedung sekolah yang besar, tapi gurunya itu juga berkompeten, berkualitas, terus sarana dan prasarananya itu juga tercukupi. Jadi murid itu yang belajar tuh bisa menyaman, dan juga metode belajar itu yang relevan dengan kebutuhan daerah mereka. Nah, kan pendidikan itu investasi jangka panjang. Semisal siswanya itu hari ini belajar dengan baik, maka 10-20 tahun lagi mereka itu akan memimpin dan membangun daerahnya sendiri. Yang ketiga itu ada pelatihan keterampilan atau keterampilan skill. Kan di daerah timur Indonesia tuh udah banyak banget potensi lokal, cuman mereka itu belum mengembangin skillnya. Misal kayak pertanian, perikanan, atau kerajinan itu kan mereka tuh hasilnya itu bisa diekspor ke luar negeri. Atau juga pariwisata, kan alamnya itu di sana itu sangat indah, terus budayanya itu kan juga kaya, banyak gitu. Jadi tinggal mereka gimana cara ngelola dengan baik. Kalaupun misalnya masyarakatnya itu dilatih dengan skill yang tepat, mereka itu bisa lebih produktif dan juga bisa berwirausaha dan mandiri secara ekonomi. Jadi yang penting tuh pelatihannya tuh nggak cuma sekali, jadi mereka itu harus latihan skill tuh
berkali-kali. Dan yang keempat itu ada akses teknologi dan literasi digital. Kan di zaman sekarang kan teknologi itu kebutuhan penting untuk bertahan hidup, untuk berkembang dan juga untuk bersaing. Tapi masalahnya, banyak daerah yang belum punya akses internet secara stabil. Bahkan masyarakatnya itu belum paham bagaimana cara penggunaan akses internet itu secara produktif. Nah, 4 poin tadi yang saya sebutkan itu semuanya saling terkait. Karena pada akhirnya manusia itu fondasi dari segalanya. Misal manusianya kuat, punya potensi, punya pengetahuan, dan juga punya daya saing, maka daerahnya juga akan kuat. Kalau daerahnya kuat, ekonomi tumbuh, inovasi muncul, dan kesejahteraan naik, maka negaranya juga akan kuat. Dan inilah esensi dari wawasan Nusantara. Bahwa kita tuh nggak bisa maju sendirian, kita tuh nggak bisa puas kalau cuma kota-kota besar aja yang maju, sedangkan Papua, NTT, Maluku, mereka tuh masih tertinggal jauh. Nah, wawasan Nusantara itu mengingatkan kita bahwa Indonesia itu satu kesatuan. Kita tuh maju bersama-sama, bukan saling meninggalkan, juga bukan cuma fokus di satu pusat. Setiap orang di Indonesia itu punya hak yang sama untuk berkembang, dan dari situlah kita harus bertanggung jawab secara bersama-sama. Baik, kesimpulan dari video kami yaitu Indonesia adalah satu kesatuan yang besar. Kalau wilayah timur masih tertinggal, tugas kita artinya belum selesai. Karena kemajuan Indonesia bukan hanya milik kota besar saja, tetapi juga harus dirasakan oleh seluruh wilayah, termasuk juga daerah yang tertinggal. Nah, hanya dengan begitu, Indonesia bisa berkembang secara menyeluruh dan juga menjadi bangsa yang kuat dan juga bersatu. Itulah makna sesungguhnya dari wawasan kebangsaan. Terima kasih.